Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak buka maskernya karena kita duduk jauh ya. Baiklah, ketemu lagi sama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya coba surat kelasnya disiapkan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak mau mengabsen ya. Bapak absen terlebih dahulu. Baik, siapa yang berhalangan tidak hadir pada kesempatan pagi ini? Ayi Fatimah, keterangannya? Sakit. Ayi Fatimah sakit ya? Siapa lagi? Bisa. 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 Bisa istrinya. Haikal? Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah. Baik, di masa pandemi ini yang paling penting jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya. Jadi walaupun dalam kelas maskernya dipakai, jaraknya. Oke, baiklah, untuk perlengkapan belajarnya dikeluarkan. Dikeluarkan kelengkapannya. Baik anak-anak, hari ini kita membahas tentang toharoh. Ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang
Tentang apa? Tentang iman kepada Allah. Tentang iman. Pelajaran hari ini kita juga masih membahas tentang iman juga. Minggu kemarin kita membahas tentang iman kepada Allah. Hari ini kita membahas tentang suci, tentang bersuci ataupun tohar. Mengapa Bapak bilang hari ini kita masih membahas juga tentang iman? Dalam suatu hadis dikatakan, bahwasanya asal minal iman, kebersihan adalah bagian juga dari iman. Minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana kita iman kepada Allah. Iman artinya percaya. Dengan percaya kita pada Allah, itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya. Minggu ini kita akan membahas tentang toharoh, bersuci, supaya kita dicintai oleh Allah. Adapun kondisi dasar yang harus kita Jadi pembahasan kita hari ini tentang memahami ketentuan taharoh ataupun bersuci. Adapun kondisi dasar yaitu menghayati perilaku bersih sebagai mewujudkan. Yang kedua, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menurut syariat Islam. Adapun indikator pencapaian yaitu memiliki perilaku bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Adapun tujuan pembelajaran kita, tujuan kita mempelajari toharoh ini, yang Bapak harapkan agar siswa kalian dapat menjelaskan pengertian hadas. Apa itu hadas? Dan apa itu? Itu najis. Dan menyebutkan macam-macam najis. Sudah itu, bagaimana cara mensucikannya? Sudah itu dapat membedakan apa itu najis dan apa itu hadas. Nah, baiklah. Kita akan membahas tadi tentang toharoh. Nah, coba amati gambar berikut. Nah, itu gambar apa, anak? Gambar orang berwudu. Ini gambar apa? Orang gotong royong. Orang gotong royong. Orang bersih.
gambar orang membersihkan lingkungan. Jadi Islam itu sangat memperhatikan tentang kebersihan. Bahwasanya orang Islam itu sangat penting menjaga kebersihan. Jadi bersuci, menjaga kebersihan itu sangat penting. Dalam sebuah hadis dikatakan as-satru minal iman. Juga dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, innallaha la yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 202. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi bab hari ini sangat penting. Karena berhubungan dengan kehidupan kita. Apalagi sekarang ini di masa pandemi, kita disuruh untuk banyak-banyak sering cuci tangan. Kenapa? Supaya apa? Supaya bersih. Jadi kebersihan itu sangat penting. Kalian sekolah di sini sekolah, mandi nggak? Supaya apa? Bersih. Supaya segar. Di dalam kelas ini nyaman nggak? Nyaman nggak? Nyaman. Karena apa? Karena bersih. Bapak mau tanya nih, ada nggak yang suka berlama-lamaan di tempat pembuangan sampah? Ya. Kenapa? Bau. Kenapa bau? Kotor. Karena kotor. Karena tidak bersih. Jadi ruangan kita ini nyaman ya, karena bersih. Kalian juga segar. Karena apa? Karena bersih. Jadi pelajaran toharoh ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting dalam kehidupan kita. Karena berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Ingin tahu tentang toharoh? Ingin tahu ya? Toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu artinya bersuci. Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci yang pertama, bersuci dari najis. Yang kedua, bersuci dari hadas. Jadi ada dua. Ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Harus kita membedakan. Nanti mana najis dan mana hadas. Apa itu najis dan apa itu hadas? Apa pengertian dari najis? Ya. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Itu najis. Beribadah kepada Allah contohnya apa? Sholat. Kita mau sholat, tetapi ada najis, terhalang, tidak boleh. Itu pengertian dari najis. Jadi najis adalah kotoran
yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah pada Allah. Terhalang. Yang kedua, hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi, seseorang muslim yang berhadas tidak boleh sholat. Contoh, Haikal berhadas. Tiba-tiba dia sholat, tidak boleh sholat. Jadi orang yang berhadas itu tidak boleh melaksanakan ibadah, sholat, tawaf, haji, dan banyak lagi. Setelah itu kita masuk kepada najis. Apa saja yang tergolong pada najis. Najis itu tadi apa? Apa tadi najis? Najis itu kan kotoran. Apa saja yang termasuk kepada kotoran? Najis, kotoran itu kan banyak. Tahu kotoran? Macam-macam kotoran. Tahu kotoran? Kotoran itu karena dia banyak bermacam-macam. Dipilahkan, dibagi-bagi. Najis itu dibagi atas 3. Yang pertama yang disebut najis mukhaffafah. Yang pertama najis mukhaffafah. Yang kedua yang disebut dengan najis mutawasithah. Yang ketiga yaitu najis mukhalathah. Ini sebenarnya cahayaan ini mukhalathah ini Bapak bikin warna merah, kuning, hijau. Sebenarnya atas hijau, cuma karena ada putih kuat jadi nggak kelihatan. Merah, kuning, hijau. Nah, lampu merah di jalan. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu apa nih? Berhenti. Kalau main labas, celaka. Mutawasithah warna kuning. Kalau di lampu lalu lintas kuning kawan. Hijau, jalan terus. Tapi jalan terus, hati ya. Jadi najis itu banyak, karena banyak dipilahkan. Ada yang masuk kepada najis mukhaffafah, ada najis mutawasithah, dan najis mukhalathah. Ada 3. Tadi Haikal bilang kan najis itu kan banyak. Najis kotoran itu kan banyak najis itu. Yang pertama kita bahas najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis ringan. Najis ringan. Najis ringan di sini maksudnya najis ini gampang untuk disucikan. Tadi kan kita membahas tentang contoh kalau kita bersuci. Yang namanya bersuci itu sesuatu kotor yang harus kita bersihkan. Itu namanya bersuci. Jadi najis mukhaffafah itu najis ringan. Najis ringan maksudnya najis ini gampang untuk dibersihkan. Najis apa saja yang masuk pada najis mukhaffafah? Yang kedua najis mutawasithah, najis sedang.
Najis sedang ini maksudnya dia tidak ringan dan tidak juga berat sedang. Yang ketiga, najis mukhaladzah. Najis mukhaladzah adalah najis berat. Masuk berat di sini, najis ini susah untuk disucikan, dibersihkan. Baik, kita masuk kepada najis kotoran ya. Yang pertama najis mukhaffafah. Apa saja yang termasuk kepada najis mukhaffafah? Yang termasuk kepada najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladhah. Yang pertama najis mukhaffafah ya. Najis mukhaffafah. Apa contohnya? Iya. Jadi najis mukhaffafah itu, najis mukhaffafah itu cuma satu. Ingat, cuma satu. Gampang apanya? Gampang ingat. Najis yang termasuk kepada najis mukhaffafah itu cuma satu, yaitu air kencing, ya, ataupun air seni. Bayi laki-laki yang belum makan minum apapun mati berarti dia ya, kecuali air susu ibunya. Kayak kamu punya adik, adiknya umurnya di bawah 2 belum minum SGM susu apapun belum, kecuali ASI, air susu ibu. Air kencingnya, air seninya itu termasuk kepada najis apa? Najis kandungan. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu najis apa tadi? Najis sedangnya. Yang termasuk kepada najis yang sedang, yang pertama bangkai. Bangkai banyak ya? Macam-macam bangkai. Tikus mati jadi bangkai tikus. Kucing mati jadi bangkai meow. Ya, jadi bangkai kucing. Apa lagi? Bangkai burung. Burung mati jadi bangkai. Sudah itu kotoran. Nah, kotoran ya. Wah, pelecehan ya. Kotoran. Bendera Singapura. Ini termasuk pada najis mutawassithah. Malaysia. Kotoran apa saja? Kamu ya yang belakang buang air besar. Apa namanya? Jadi kotoran. Kamu buang air besar jadi kotoran haikal ya. Apa lagi? Sapi ya, sapi. Sapi buang air besar jadi apa? Kotoran sapi. Apa lagi yang masuk pada najis mutawassithah? Air seni. Air kencing. Air kencing. Apa lagi? Ayo, darah, nanah. Banyak. Jadi najis mutawassithah ini kotoran, banyak kotorannya. Macam-macamnya. Air seni, air kencing. Nah, air kencing apa saja? Air kencing manusia, air kencing kambing, air kencing kucing misalnya. Makanya pada kucing itu ada air kencing. Air kencing kucing. Apa lagi ya? Kencing apa? Banyak. Itu termasuk pada najis mutawassithah. Darah, nanah. Itu termasuk pada najis.
Sudah itu, jadi najis mutawasithah itu banyaknya. Yang ketiga, najis mughalladhah, najis berat. Nomor apa tuh, Nak? Nomor apa lagi? Kampung kita ada babi? Alhamdulillah ya, kampung kita nggak ada babi ya. Jadi najis mughalladhah itu, najis berat itu cuma dua. Cuma dua. Duanya apa? Yang pertama, sesuatu yang berasal dari anjing. Yang kedua, sesuatu yang berasal dari babi. Yang berasal dari anjing itu apa saja? Banyak ya. Anjing beol, jadi tai anjing. Ya kan? Tai anjing itu berasal dari anjing. Tai kucing itu berasal dari kucing. Nah, jadi beda antara tai anjing sama tai kucing. Jadi najis mughalladhah itu najis yang berasal dari anjing dan babi. Yang berasal anjing kencing, air kencing itu termasuk pada najis mughalladhah. Air yoga. Jadi apa saja yang dari anjing. Kena bulu apa? Ya bulu anjing. Karena kita mengalami kotoran ayam. Nah, kotoran ayam disebut dengan tahi ayam. Berarti sepatu kita kotor. Karena apa? Terkena. Berarti harus kita bersihkan, kita sucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sudah itu, najis mutawasithah ini, najis mutawasithah itu dibagi dua. Najis itu yang mutawasithah itu ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Apa itu ainiyah? Ainun, mata. Sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Nampak najisnya, ada yang nampak. Ada yang hukmiyah, tidak nampak, tapi bisa dicium. Contoh, tanah kita kena air kencing, pesing. Tapi tidak kering kan, kenapa? Tapi baunya pesing. Secara hukum itu tanah kita terkena najis. Jadi celana kita itu harus dialirkan airnya dan basah itu. Kalau dia terkena apa nih? Terkena tai ayam, dia tersin sampai tai ayam ini hilang dari celana kita. Sudah itu apa lagi? Baunya juga hilang. Celana kita itu Yang ketiga, yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang berat. Cara mensucikannya, membasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh, dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan air yang bercampur dengan air tanah. Nah, contohnya nih, contoh sepatu kamu, makanya sepatu kalau malam itu masuk di rumah ataupun di teras ditutup, supaya karena sekarang di kampung kita kan punya anjing, nanti digigit anjing. Sekali pagi lihat sepatunya sampai mana? Sampai di lapangan, ya hikmah ya? Hikmah pengalaman ya. Karena sepatunya sering curi anjing. Yang hikmah ya, hikmah ya.
Allah alam lah sama bau bukan ya. Jadi sepatunya pagi-pagi sekali ada siapa lagi lapangan. Pagi sepatu itu digigit ikan anjing, bawa aja ke anjing. Bapaknya banyak anjing di kampung. Berarti anjing itu dia bawaannya pakai gigit. Yang namanya gigit terkena apanya? Berarti sepatu kita itu terkena najis muka langsung. Bagaimana cara mensucikannya? Dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air. Nah, apalagi yang hobi darah anjing. Nah, Haikal ada darah anjing? Ya. Darah anjing. Nanti anjingnya pada belah kaki ya. Harus disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Cuci 7 kali. Ambil air, sap, ya. Salah satunya dengan air tanah. Nanti air yang campur dengan air tanah. Siap. Setelah itu baru dia ambil air lagi, air yang suci sebanyak 7 kali. Nanti tapi air tanah itu dengan terakhir ya. Oh, enggak sih disiram air tanah tadi. Air tanah itu ya. Itu najisnya ya. Sekarang kita masuk ke hadas. Hadas. Apa tadi itu? Apa itu hadas ini? Keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf dan sebagainya. Hadas itu dibagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Itu hadas. Jadi hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apabila kita terkena hadas, kita sucikan. Hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Yang pertama hadas kecil. Apa saja yang menyebabkan kita terkena hadas kecil? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, yang gampangnya, kubur dan dubur. Kalau yang gampangnya, keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Lubang belakang itu apa saja yang keluar? Lubang dubur apa aja yang keluar? Apa? Kotoran. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Kotoran. Apa lagi yang keluar? Angin. Ya, angin ya. Yang menyebabkan kita berhadas kecil keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Angin ya. Angin bisa nggak keluar dari mulut? Bisa. Apakah? Bisa. Apa bahasanya? Jauh ya. Apakah kita berhadas kecil? Tidak. Jadi keluar angin, ya? Apa namanya tuh? Kan? Kentut. Jangan ku dia sesuai dengan bunyinya. Yang kedua, kotoran. Bahasa kita tahi, ya. Itu lubang belakang. Apa saja yang keluar dari lubang? Yang kedua, dari dubur, dari kubur. Kubur, lubang depan. Apa saja yang keluar dari lubang depan? Air kencing. Nah, apa lagi? Apa lagi? Nah, ya yang perempuannya darah. Apa lagi?
mani. Apa lagi? Pokoknya apa saja yang keluar dari lubang terbang. Apabila itu keluar maka kita terkena najis. Kita berhadas. Tapi kan banyak yang keluar umpan. Yang kedua, hilang akal. Orang yang hilang akal maka dia terkena hadas kecil. Hilang akal itu apa contohnya? Gila. Gila kebangun sadar ya. Nah, berarti dia terkena hadas kecil. Berarti dia harus mensuci kainnya. Harus mensuci kainnya. Tertidur. Orang yang tertidur itu sadar nggak? Nggak sadar nah. Maka orang yang tertidur itu maka dia terkena hadas kecil. Karena apa? Karena dia nggak sadar. Contoh, kawan dia tidur ya, tidur, dia dalam keadaan suci, ya kan? Coba tidur, tidur dia apa? Garuk-garuk ya, garuk kan? Garuk-garuknya masuk lagi ke dalam kan? Sadar nggak ya? Dia nggak sadar kalau orang tidur, maka dia terkena hadas tidur, tidak sadar. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muslim. Kita dalam keadaan suci bersentuhan. Ini ya, ini bersentuhan teman. Bukan mungkin kan? Bukan mungkin. Apa saja yang mungkin kita yang boleh? Kamu ya, dengan bapak kamu hati-hati tempat. Ya, kamu bersentuhan dengan ibu kamu. Berarti siapa lagi? Kamu punya bapak kamu punya adik. Dilihat di nasab. Ada pembagian siapa yang termasuk dari kita dan siapa yang tidak termasuk dari mahram. Yang keempat, menyentuh pukul dan lutut dengan telapak tangan. Nah, ya? Kita dalam keadaan suci. Kita gatal, kita sentuh. Terkena kita hadas. Yang kelima, membakar. Setelah itu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan berwudu. Jadi apabila kita terkena hadas kecil, untuk mensucikannya tidak dengan cara berwudu. Kita berwudu. Apabila berwudu kita menggunakan apa? Menggunakan air. Wudu pakai air. Apabila tidak air tidak ada. Atau sesuatu hal kita tidak boleh kena air, maka boleh diganti dengan tayamum. Sekarang hadas besar. Yang pertama yang menyebabkan kita terkena hadas besar, yang pertama berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani. Baik sengaja maupun tidak sengaja, maka kita terkena hadas besar. Yang ketiga, haid. Nah, ini perempuan nih. Jadi perempuan yang haid dia terkena hadas besar. Sudah itu melahirkan.
juga perempuan. Jadi orang perempuan itu apabila dia selesai melahirkan dia terkena ada sisa. Yang kelima nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keenam meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu terkena ada sisa. Maka wajib dimandikan. Ada tak orang meninggal tak mandi langsung kuburkan? Tapi adapun cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Jadi hadas besar. Kalau hadas kecil dengan cara berwudu, ya. Kalau hadas besar dengan cara mandi wajib. Kamu pergi sekolah mandi nggak? Mandi, ya, mandi. Mandi apa? Mandi aja. Itu basah terkenal ya? Mandi. Jaga. Jadi apa saja yang orang itu mandi wajib mandi. Kalau dalam bahasa Arabnya mandi junub. Mandi junub. Mandi janabah. Kalau bahasa kita mandi wajib. Yang pertama berhubungan suami istri. Yang kedua keluar mani. Walaupun kita baru selesai mandi kan kayak keluar mani, kita wajib mandi junub. Hai, menstruasi ya ini bagi perempuan ya. Pertama perempuan yang sudah haid. Apabila telah selesai haid, maka dia wajib mandi junub ataupun mandi wajib. Jadi, ini aja pembahasan kita. Sekarang sudah paham? Ya. Sekarang apa yang Bapak jelaskan tadi, kalau ada yang belum paham, ragu, silakan dipertanyakan. Bebas untuk bertanya. Bebas. Oke, siapa mau bertanya kalau? Siapa dulu? Nah, ayo, apa? Bisa jawab? Hah? Ya, silakan. Bukan. Bukan juga kena suaranya, Pak. Kenapa? Kan cara mensucikan najis ini kan dengan Maksudnya yang pakai gelapa? Suaranya. kan cara mensucikan najis ini kan dengan mempercikan air yang suci pada permukaan yang dimaksud air yang suci itu apa, Pak? Oke. Air. Kalau dalam lagu itu kan macam-macam air. Macam-macam air. Air kan banyak. Nanti ada nih macam-macam air. Jadi bagaimana kita cara bersuci? Kita bersuci itu menggunakan air yang suci. Yang tergolong kepada air yang suci itu air apa saja? Ya? Yang pertama yang tergolong pada air yang suci itu contohnya air apa? Air sungai. Untuk sungai. Air apa lagi? Air hujan. Air apa lagi? Air sumur. Air apa lagi? Laut. Air embun. Air laut.
itu air tergolong pada air yang suci. Ataupun air, lalu bagaimana dengan air yang tidak suci? Air yang tidak suci itu contohnya air apa? Air teh. Nanti kamu jangan nyucinya pakai air teh. Air teh itu tidak suci lagi. Karena dia suci, tetapi tidak mensucikan lagi karena sudah tercampur dengan teh. Jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Air apa lagi? Itulah air asam katanya kan. Airnya suci boleh kita konsumsi, tapi tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan. Ya, nanti itu kan, ya. Karena air yang suci mensucikan. Air ini ada dua, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contoh air yang sudah bercampur dengan kopi jadi air kopi. Nah, itu airnya suci boleh kita minum. Tetapi tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan. Kita gunakan untuk berwudu, kita gunakan untuk mengangkat najis. Tak boleh. Karena tidak mensucikan lagi. Karena dia sudah tercampur tadi. Ya, oke? Oke, siapa lagi? Kamu? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Karena tidak ada pertanyaan, kalian sudah bertanya. Sekarang kita masuk tanya jawab. Bapak lagi yang bertanya, ya, Bapak yang bertanya. Coba kamu. Yang termasuk kepada najis muka papan itu apa saja? Apa lagi? Cuma satu ya. Oke. Kamu Ali. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Kamu, apa yang menyebabkan orang berhadas besar? Keluar maninya. Oke. Ambil. Sebelum kita masuk kepada tes, Bapak mau salah seorang dari kalian untuk merangkum pembahasan kita hari ini. Ayo, coba siapa? Coba adik ya. Tahara adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis ringan, sedang, dan berat. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan sebagainya. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya. Sebelum kita masuk pada tugas mengisi AKPD, sebelum nutup, minggu depan kita akan membahas tentang cara bersuci ya. Jadi minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tata cara bersuci. Jadi tata cara bersuci. Jadi kita lebih kepada praktek bagaimana cara bersuci. Kalau mandi nggak salah, kita praktek pada wudhu saja. Kalau mandi nanti ngajak apa? Kita kayak sentuh nih, nggak salah ya.
kita akan bahas tentang tata cara bersuci. Caranya dengan cara berwudu. Kita balik kepada praktek. Nah, mungkin ini saja. Untuk tugas kalian, silakan kalian isi lembar kerja kalian. Minggu depan harus dikumpulkan. Nggak dapat nih. Kamu belum kan? Belum. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Tugasnya silakan dikerjakan di rumah, kumpulkan ya, kumpulkan berdata. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Dan kurang Bapak mohon maaf, Bapak mencintai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu. Nah, sudah cukup. Cukup ya.